Memasuki awal tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, musibah demi musibah telah kita rasakan, khususnya di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu masih terbayang-bayang di dalam pikiran kita masing-masing. Salah satu maskapai penerbangan di Indonesia mengalami musibah. Dan banyak sekali saudara-saudara kita yang akhirnya meninggalkan kita untuk selamanya. Bukan hanya itu aja. Kemarin tanggal 14 Januari 2021, Indonesia kembali berduka. Salah satu ulama yang cukup besar, karismatik, sejuk, lembut, dan dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Bukan hanya umat Islam. Tapi banyak lagi dari saudara-saudara kita yang non-muslim juga merasa kehilangan dengan sosok almarhum Syekh Ali Jabir. 14 Januari 2021, Syekh Ali Jabir di salah satu rumah sakit di Jakarta harus meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemarin siang disegerakan oleh pihak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan lainnya. Dan almarhum telah dimakamkan kemarin juga di salah satu pondok pesantren. Dan alhamdulillah sahabat kita Irfan Hakim yang memang notabene sangat dekat dan cukup dekat dengan almarhum bisa mendampingi almarhum dari rumah sakit ke rumah duka sampai akhirnya almarhum dimakamkan. Ya. Betul, Van? Betul. Jadi kemarin setelah kopi viral, gue langsung pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, pihak keluarga sudah berkumpul dan alhamdulillah sekali gue menjadi orang terakhir yang diizinkan masuk ke ruang ICU. Jadi memang terbatas banget? Sangat terbatas karena sudah ditutup, mau dimandikan. Tapi adik almarhum meminta, ayo Kak Irfan, kamu mau lihat. Terus saya minta izin, saya mohon ke pihak rumah sakitnya, boleh nggak saya bisa melihat yang terakhir kali. Dia diizinkan masuk ke ruang ICU, di ruang ICU tersebut ada istrinya, sudah ditutup. Terus karena saya datang, akhirnya dibuka kembali, diizinkan dibuka kembali, dilihat. Ya Allah, Ji. Bagaimana kondisinya? Senyum. Beneran, gini ya, kan saya sudah kenal kurang lebih 8 tahun dan beliau. Berbagai macam ekspresi beliau itu saya sudah hafal. Itu senyum seperti melihat sesuatu yang indah gitu. Iya. Di depan mata yang bener, aduh, sampai ya Allah. Seperti para malaikat. Kalau bahasa saya ya, selamat datang, silahkan. Seperti apa yang akan dia disambut, ya. Sudah di depan mata gitu. Iya. Dan itu ya, orang soleh seperti itu ya. Itu bukti kecintaan beliau sama Al-Quran. Ya, meninggalkan kita yang menangis, beliau yang tersenyum. Oke. Nah, dari rumah sakit, akhirnya dibawa ke rumahnya. Oke. Di Rawamangun. Itu saya informasikan penjagaan ketat sekali. Jadi masuk memang ke komplek betul dibatasi. Betul, masuk ke kompleknya saja tidak bisa semuanya. Oke. Alhamdulillah saya masuk iring-iringan termasuk list di keluarga besar. Oke. Masuk ke rumahnya di rumah sakit setelah dimandikan dikafankan sudah disolatkan. Kemudian masuk ke rumahnya hanya keluarga inti saja dengan sahabat-sahabat terdekat. Disolatkan kembali di sana. Di sana dimasukkan ke ruangan kecil, dibuka kembali untuk keluarga untuk melihat terakhir kali. Tertutup. Dan alhamdulillah lagi, saya dipanggil lagi, Mas Irfan, ayo lihat lagi. Ya Allah, bahkan saya mengajak asisten saya, Awan, sama kameramen saya, Sapril, ayo. Karena kita juga deket juga, kenal. Iya. Sampai akhirnya kita berangkat ke Jadi memang waktunya memang dipercepat, semua disegerakan ya? Dibawa ke Darul Quran, itu rumah tahfidz Yusuf Mansur, itu sempat ada perebutan tempat pemakaman. Semua tempat pemakaman meminta di tempat kami saja, Iya. Justru yang ada di Jakarta, betul. Nah, berbicara pemakaman, Ivan sempat dengar gak dari pihak keluarga? Karena kan memang di pemberitaan sempat muncul apakah itu betul-betul wasiat atau keinginan dari almarhum agar almarhum dimakamkan di Lombok? Keinginan, hanya sekedar keinginan atau memang sudah berbentuk wasiat? Sempat terucap, saya kalau meninggal mau di Lombok. Karena kan dulu dari Madinah ke Indonesia tuh tinggalnya sempat di Lombok. Pertama kalinya. Iya, betul. Tapi kalau berangkat ke Lombok prosedurnya akan begitu banyak. Ada lagi katanya di Cipanas saja. Kemudian anggota keluarganya menyebut sudah di Darul Quran saja.
Karena di Mansur, sana Ustaz. tempat orang-orang para penghafal Al-Quran. Iya. Memang berasal dari sana juga. Jadi berkumpul di sana. Berkumpul di semua. sana, akhirnya dimakamkan di sana, Masya Allah. Oke, ini ada tayangan ya, Melani. Ada Viti, tayangan prosesi pemakaman dari almarhum Syekh Ali Jabir. Itu pas proses pemakaman, Iya. saya yang pegang itu nisannya. Saya pegang. Ya Allah, itu kehilangan sahabat, kehilangan guru, kehilangan saudara. Semua orang menganggap ini seperti mimpi. Dan itu perjalanan sepanjang dari rumah sakit ke rumah ke Tangerang begitu jauh. Sepanjang jalan, semua melambaikan tangan. Semua orang. Apa ya, memberikan doa ya. Iya, betul. Kalinya ya. Baik, ini juga ternyata ada fakta visual dari pihak rumah sakit terhadap apa sebetulnya Iya. penyakit terakhir, karena kan yang informasi terakhir AA juga menyampaikan bahwa almarhum ini sudah negatif ya Betul. dari COVID-19. Ya. Seperti apa? Ini. Iya. Sekitar 19 hari yang lalu beliau dirawat di rumah sakit Yarsi. Saya sudah izin kepada pihak keluarga untuk menyampaikan kondisi klinis beliau dengan segala hormat kepada keluarga. Beliau masuk dengan sudah terkonfirmasi COVID-19 dan kami sudah melakukan swab pada perjalanan penyakit beliau di minggu kedua dan hasil sudah menunjukkan negatif. Ya, jadi kemarin kami sudah melakukan PCR tesnya dan hasilnya adalah negatif. Ya, seperti yang kita sama-sama tahu, memang almarhum Syekh Ali Jabir awal masuk ke rumah sakit dikarenakan positif corona. Ya, betul. Proses demi proses almarhum telah lalui, pengobatan dan lain-lain. Akhirnya di detik-detik terakhir kemarin sebelum beliau meninggal, kebetulan juga tadi pihak rumah sakit sudah mengatakan almarhum sudah dinyatakan negatif. Negatif. Ya, alhamdulillah. Jadi prosedur Hanya proses untuk pemakamannya pemakamannya pun Ya, seperti tidak prosedur COVID. betul, Alhamdulillah. betul. Ya. Tapi gimana terakhir kali mungkin dari pihak keluarga juga nampaknya semuanya juga masih sangat shock, orang-orang terdekat ya. Ya pasti dan tapi mereka tampak ikhlas sekali Ikhlas, juga ya. iya. Apalagi istrinya beliau itu anak bungsunya Arif Rahman Hakim. Iya. Betul, kemarin ketemu juga Iya. dan beliau dan ya udah dan sampai sekarang gue tuh masih ingat janji kepada almarhum untuk bawa anaknya dan keluarganya datang ke rumah. Oke, sebentar. Ini Itu, waktu nah ini nih Pak pas saya umroh, Ini Pak, di mana? Pak, pas ketika umroh bersama dengan Ketika umroh. almarhum lihat deh. Ada beliau di sana tapi yang memimpin talbiyah saya diminta yang memimpin. Jadi almarhum itu selalu memberikan kesempatan orang-orang untuk menjadi pimpinan. Ayo gitu. Nah ini ketika saya ke tempat rumah makannya dia, ini anaknya nih. Nah dijamu makan itu yang masak tuh Syekh Ali Jabir Iya, sendiri iya, juga. iya, Beliau iya. suka Dia sekali suka memasak. masak, iya. Betul. Tuh, wah tuh dia ngangkat anaknya tuh kuat sekali dan Sekali ya. Kalau Irfan sendiri ada nggak sih kayak semacam ya kenangan bersama almarhum, hal-hal yang memang sangat menjadi pembelajaran buat kita? sangat apa? banyak sekali. Nah ini di suasana pemakamannya ini juga nih.
Tuh, saya yang pegang itunya Ji, saya yang pegang nisannya. Nisannya ya. Boleh dong ceritain karena kan AA ini 8 tahun ya mengenal beliau almarhum dan juga apa sih pelajaran yang paling selalu teringat sampai saat ini, legacy peninggalan beliau Ini almarhum. sebetulnya ini informasi dari orang terdekatnya yaitu Iskandar, itu asistennya. Saya juga baru tahu ternyata saya Jaber itu selalu membiasakan untuk sedekah subuh. Iya. Jadi dari sholat subuh sampai ke duha itu sekitar jam 9, 10 itu, dia selalu bersedekah. Sampai katanya kok di jalan pun lagi nyetir, bisa mengerem mendadak, turun, karena ada pengemis di samping. Kasih. Iya. Bisa sampai berhenti, Iya. turun dulu, luar biasa. Di beberapa grup WhatsApp tadi beredar semalam salah satu keutamaan dari almarhum itu, jadi ada satu tayangan beliau lagi mengajak makan saudara-saudara kita yang mohon maaf tunanetra. Ya. Terus dia lagi makan tiba-tiba dikepelin satu-satu dikepelin. Iya. Yang saudara kita yang tunanetra kaget, apa ini udah pegang-pegang semua Iya, itu. iya. Ada kemarin-kemarin juga kan ada yang anak pemulung di pinggir yang lagi baca Al-Quran, terus viral Iya, fotonya. itu dia, iya. Dicari sama si Ajaber, dibawa ke Jakarta, diangkat jadi anaknya, dibawa ke dokter gigi, dibersihkan katanya sampai di facial, segala, di makeover sama dia, dibersihkan. Sekarang jadi penghafal Al-Quran. Jadi jiwa berbagi dari almarhum ini yang Banget. begitu luar biasa. Banget. Dan almarhum itu walaupun ia memiliki nama besar sebagai seorang syekh dan apapun aku tuh pernah ya dulu sama beliau belajar ngaji sama Raffi Ahmad Iya, waktu iya, subuh. iya. Betul. Aku sama beliau. Jadi beliau itu kalau ngajarin kita tuh bener-bener memomong, membimbing. Iya. Dan Terus tidak juga merendahkan kita. Dalam pertanyaan-pertanyaan kita juga dijawab dengan bijaksana gitu loh, nggak penghakiman yang kamu tuh Iya. salah, kamu tuh dosa Iya. gitu. Apa yang beliau sampaikan mudah dimengerti seperti yang tadi di opening gue bilang, bukan hanya kita Iya. umat Islam yang merasa Iya. kehilangan. Iya. Saudara-saudara kita dari non muslim juga alhamdulillah akhirnya kehilangan. Iya. Karena memang juga beliau ulama yang karismatik. Betul. Apa yang beliau sampaikan teduh, sejuk. Jadi mudah diterima oleh semua lapisan dan golongan. Kullu nafsin zaikatul maut. Suatu saat kita akan menyusul almarhum Syekh Ali Jaber. Belum hilang dari duka kita, salah satu ulama kita meninggalkan kita selama-lamanya. Semalam tepatnya jam 2.21 Iya. di Sulawesi Barat, tepatnya di kota Mamuju, kita mendengarkan kabar telah terjadi gempa yang cukup besar di sana. Iya. Dan sampai sekarang kita belum menerima update lagi bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan kita berharap, harapan lagi kita Iya. sampaikan, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa di sana. Amin. Ya, gempanya sendiri berkekuatan sekitar Lumayan itu. 6,2 ya, Ya, skala ini- Richter ya. Iya betul. Majennya atau Mamuju? Karena itu satu area, Mamuju Iya, dan dekat ya. Majennya. Iya. Tetanggaan. Ini kalau data yang diterima, ini katanya 3 orang tewas, 24 luka-luka dan 2.000 mengungsi. Ini Betul. data Sebenarnya ada sementara ya. iya. Karena masih kondisi sementara. mungkin rumah atau bagaimana. Sebenarnya ada beberapa video, tapi kayaknya mungkin nggak pas kalau kita tayangin Iya. di televisi. Iya. Karena memang di situ saya lihat ada bapak lagi, nah itu anak saya di situ, itu kan jadi tertimpa bangunan Iya, iya, dan bukan untungnya ya, maksudnya dia punya muka tuh masih kelihatan gitu, tapi Iya. memang semuanya udah tertutup. Tapi kondisi badan semua sudah tertutup dengan puing Iya, dari iya, gedung. iya. Ada ini bukti visual juga, fakta visual mengenai gedung-gedung yang rusak di Runtuh. kota tersebut. Ayo kita lihat bersama. Fakta visual, silakan. Depan kantor GUP sekarang. Depan kantor GUP sekarang. Iya, iya. Ya. Itu dia. Kita masih update untuk untuk berita-berita yang lainnya. Seperti biasa kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, hati-hati jika ingin mengirimkan berita, kabar, apa segala macam. Betul. Tolong Foto, di video. foto, video, tolong dicek and recheck dulu. Ya, apakah Pantas betul? atau tidak, Yes. enak atau enggak untuk mengirimkannya. Karena Ya. takutnya berita jadi simpang siur. Ya, pasti. Ya. Dan kita, yaudah kita berdoa aja. Kalau Benar. kita nggak bisa membantu datang ke sana, kita berdoa, kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita semua selamat di sana. Amin, amin, amin. Baru tanggal 15 Januari, tapi Betul. duka sudah bertubi-tubi untuk negeri ini. Walau alam ya, kita antara percaya dan tidak ya. Sebagai umat beragama ya kita hanya percaya sama Ya. Tuhan, sama Ya. Allah gitu ya. Betul. Nah,
Kenapa hampir setiap awal tahun itu banyak sekali kejadian-kejadian yang Beberapa memilukan. tahun ini ya. Iya. Ya. Ya kita ambil hikmahnya bahwa Iya. supaya kita lebih introspeksi diri di awal, memperbaiki diri untuk menjalankan kehidupan di Dan tahun-tahun ini mungkin berikutnya ya. kita sendiri secara pribadi membawakan berita dari awal tahun ya. Dari satu berita ke berita yang lain ini betul-betul pengingat buat kita. Iya. Bahwa Betul. yang muda bukan akan berangkat lebih terakhir. Dan kapanpun Tuhan mau kita berangkat memang sebetulnya Iya. kita nggak Iya. punya kehendak. Iya. Anytime, anywhere, Terjadi, dimanapun juga. terjadilah. Ini Iya. benar-benar mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi sama Kesimpulannya memang kita harus introspeksi, kita mengukur apa kesalahan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Ya jodoh, maut, rezeki Tuhan yang mengatur. Nah, Berbicara jodoh. betul. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, kita saksikan tayangan berikut ini. Setelah menjalin hubungan asmara 3 tahun, akhirnya Arie Kriting dan Indah Permatasari melangsungkan pernikahan pada 12 Januari lalu. Rupanya, keluarga Indah Permatasari, khususnya sang ibu, Ibu Nursyah, tidak ikut melengkapi kebahagiaan di hari pernikahan kedua pasangan tersebut. Pasalnya, Arie Kriting belum mendapat restu dari Ibu Nursyah untuk meminang putrinya, Indah Permatasari. Sejak awal, Ibu Nursyah memang tidak menyetujui Indah Permatasari berpacaran dengan Arie Kriting. Ibu Nursyah menuding Arie Kriting membawa pengaruh buruk dan dinilai tidak sopan oleh keluarga. Sang ibu berharap Indah bisa membuka mata hatinya dan kembali menjadi Indah yang ibunya kenal. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh Ibu Nursyah? Pernahkah sang ibu membicarakan baik-baik hal ini kepada Arie maupun Indah? Langsung saja kita tanya kepada sang ibu yang sudah ada di studio Kopi Viral. Baik, pemirsa Kopi Ibu Viral. Nursyah. Ibu Nursyah sehat. Kita sudah kehadiran tentunya ini adalah Ibu Nursyah, ibunda dari Indah Permatasari. Mungkin banyak pemirsa Kopi Viral juga sudah menyaksikan ya tayangan mungkin either itu di sosial media ataupun di pertelevisian mengenai apa yang terjadi. Iya. Tante apa kabar? Sehatan? Sudah lama kita nggak ketemu. Terakhir ketemu kalau nggak salah pada saat itu Indah dan Arie belum menikah ya Tan ya. Sempat Iya. cerita-cerita juga. Iya. Tan, boleh share dulu dong, boleh cerita dulu kepada kita. Sekarang ini keadaan keluarga seperti apa, Tan? Ya. Selamat dulu dapat mantu, ya. Terus gimana? Ya. Keluarga sekarang gimana keluarga? Om katanya sempat kena stroke ringan. sakit betul omnya. Iya, dia apa? Ini tangannya begini tuh. Udah diperiksa ke dokter? Kenapa? Enggak tahu, begini aja Ngelipat langsung. seperti gitu, itu? gitu. Iya. Apakah ada gejala stroke? Ya, memang itu baru kali ini dia begitu. Tapi kenapa nggak dibawa ke dokter, Bu? Ya karena barangkali ya belum bisa lusa Belum barangkali. ya? Oke. Oke. Tapi itu gimana? Ini Indah Permatasari itu anak keberapa, Bu? Anak kedua ada, tapi kan kalau yang pertama itu kembar, cewek. Yang pertama kembar. Cewek dua-dua. Jadi dianggap anak ketiga berarti Ya, ya? anak ketiga lah Dari kalau 7 bersaudara? ya, terus ada adiknya yang gadis lagi, jadi 4 perempuan. Ah. Yang kembar ini sudah kawin. Mhm. Terus saya punya anak cucu masing-masing 3-3, jadi mantu 2. Anak Jadi cucu sudah 3. punya mantu 2, yang si kembar Cucu itu, 3, dan 6. juga 6 cucu. Oke. Nah ini bagaimana dengan pernikahan Indah? Ya. Senang kan punya? Ya. Ini saya berduka bukan senang. Tante justru apa? Berduka. Berduka. Nah gini, sebelum kita membahas pernikahan, mungkin kita tarik mundur beberapa tahun yang lalu. Ya, itu. Ketika awal mulanya Indah berkenalan dengan teman kita Arie gitu. Nah, awalnya gimana, Bu? Awalnya Indah memperkenalkan Arie sama Ibu, terus sehingga akhirnya Ibu mempunyai pemikiran Ya. bla 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 sampai sekarang. Awalnya gimana Ibu? Awalnya Indah itu minta izin ke saya. Dia bilang, "Mami, ada temannya Indah mau datang, siapa?" Kak Arie katanya. Ya enggak apa-apa, datang aja. Karena memang saya sering ketemu di tempat yang syuting. Kan ketemu syuting 2 kali. Iya. Kalau ketemu sama ini yang mulia ini, saya kalau ketemu langsung Siapa Tante? yang mulia yang terhormat ini, Oke, ya. saya peluk itu. Karena saya Sebagai teman. saya Teman menga- anak? Pokoknya temannya Indah itu semua kalau laki-laki saya suka peluk. Betul, betul. Karena saya tidak punya anak waktu itu, maksudnya yang agak besar yang laki-laki. Iya, iya, iya. Jadi setiap datang, tapi ini pertama orang yang datang dipersilakan sama Indah datang di rumah itu dengan Mami ada tamu.
Terus Indah minta izin, Mam ada yang mau datang. Iya, gitu. mau Oke. datang. Tapi saya bilang, iya, enggak apa-apa. Silakan datang. Karena saya sudah kenal dia. Iya, oke. Datang 1 kali, 2 kali saya peluk. Datang 3 kali saya peluk. Saya persilakan masuk. Iya. Terus datang ke 4 kali pindah rumah. Ke-5 kali yang terakhir itu pindah rumah. Pindah rumah gimana maksudnya? Kan saya waktu datang pertama hari kan rumah yang agak lumayan di bawah gitu kan. Oke, akhirnya pas kedatangan hari Ya. yang kelima, Yang sudah kelima. pindah rumah. Ya. Terus? Terus Indah bilang begini, Mami ada lagi Kak Ari sebentar mau datang belajar gitar. Indah mau belajar gitar sama Kak Ari. Iya. Ya. Terus saya bilang, Ibu belum ada perasaan apa-apa nih ya, masih normal-normal saya aja? sudah curigai. Oh, udah curigai. oke. Saya curigai. Oke. Tapi namanya cowok cewek saya bilang enggak apa-apa. Ya oke. Curigai dari apa Bu kira-kira? Curigai apa? Curigai Curigainya gelagatnya si Keriting dengan Indah ini sudah beda. Nah, karena Bedanya apa, Tan, kalau boleh beda tahu? dengan cara apa namanya ketawanya, bicaranya yang sepertinya yang tidak biasa Maksudnya jadi biasa. tante saat itu curiga sepertinya mereka sudah ada hubungan. Pacaran. Bukan hanya teman Iya. gitu ya. Oke. Tapi bukan curiga yang negatif Nggak, thinking enggak. nggak. Oke. Oke, Iya. sudah ada Nggak. lebih dekat dari sebelumnya. Ya. Mau belajar gitar Ya. katanya. Terus. Saya persilakan datang. Datang. Saya bilang sama Indah, Indah goreng pisang ubi goreng untuk Kak Indah. Tamu nih. Tamu nih. Nah, terus? Karena kalau belajar kita kan agak lama. Ya. Dan mungkin datang tamu cuma kucu-kucu. Ya. Jadi saya bilang bikin ubi goreng, bikin sambal bima, saya bilang begitu. Terus? Akhirnya dah, saya bilang sudah itu selesai. Tapi saya bilang sama Sinta adiknya, Sinta minta tolong nak, jangan kasih berdua ini orang, ini gadis saya, sama orang, minta tolong ditemani karena saya sudah ada feeling. Oke. Karena berduaan terus. Oke. Nah, karena kan kalau misalnya malam, saya enggak mungkin saya temani duduk di situ Iya, kan. iya. Saya namanya cowok Nyuruh cewek. adiknya. Saya Oke, suruh Ibu, adiknya. ya mohon maaf, ini singkat cerita ya. Apa yang melatar belakangi Ibu? Maksudnya tidak suka anak gue pacaran atau akhirnya nggak Menikah. suka sama sosok Arinya? Kalau nggak suka sosok sama Arinya, apa alasannya awalnya? Saya sudah tahu gelagatnya Ari itu mau dekatin Indah. Oke. Saya Ya tuh- anak-anak remaja lah Ya. pada umumnya ya. Saya tunggu, maksudnya ya namanya laki-laki, ada sebelum masuk orang ini kan ada pacarnya Indah. Lagi berpacaran. Lagi berpacaran. Jadi si Indah saat itu kondisinya sudah punya pacar Ada gitu ya. pacarnya. Oke. Lagi berpacaran. Tapi yang namanya putus nyambung namanya Remaja mau biasa pisah, lah. ya biasa Ya. lah. Mohon maaf, Ibu nggak ada masalah sama pacarnya Indah pada waktu itu? Saya Secara itu pribadi sama itu anak? namanya cowok ya namanya belum jodoh ya. Saya tidak mau Enggak, maksudnya melarang. sosok pribadinya nggak ada masalah sama itu Tidak cowok? ada. Kenapa sama Ari bermasalah, Bu? Begini, karena tata keramanya kurang. Oh, maksudnya? Misalnya Yang gimana? tadi Tan? yang ibu ceritakan suka berdua-duaan itu. Baru enggak, maksudnya berdua ini kan baru datang bertamu Oke, sayang. oke. Kalau Tata yang kerama maksudnya, Bu? datang bertamu itu mulai habis isya sampai subuh. Oh, jadi terlalu lama mungkin Oh. bertamunya. Oke, Dari itu situ ibu pertama. mulai respect. Nah, Itu satu, terus hal apa lagi? satu. Dan yang kedua, waktu datang ketemu lagi di posisi syuting, Ya. saya sudah tahu itu mereka dekat. Udah pacaran ya? Ya, saya sudah tahu, tapi Oke, saya bilang, oke. sudah biarlah. Iya, iya. Saya sudah tahu. Apalagi tante yang Nah, dirasa? akhirnya saya nunggu-nunggu Ya. seperti pacarnya Indah yang pertama ini mau dekat sama keluarga saya. izin gitu. Kan pacarnya yang pertama ini kan dia langsung dekat sama saya. Ya. Minta izin mau kenalan dengan keluarga ini. Lebih jauh, kenal lebih Ya, jauh. saya bilang saya cerita kembali ke yang pertama ya. Silakan berteman dulu, silakan. Ya. Oke. Oke, jadi Ari Nah, terus saya kembali lagi ini. Sampai detik ini, Tidak pernah minta izin? Tidak pernah minta izin saya mau berpacaran sama anaknya ibu atau dekat sama ibu atau misalnya bawa kemana-mana minta izin bawa kemana-mana. Oke, Itu Ibu mohon maaf, terlepas dari izin atau tidak, tapi perilaku Ari sama Ibu gimana? Sopankah atau apa? selama 3 tahun ya. Hah? Kan dari 2018 Iya, hah? sampai bulan 3, saya Iya. ingat bulan 3 kalau tidak salah itu. Ini kan dia sudah bawa-bawa ini. Si Istilahnya anak kita udah neneng-neneng lah kemana-mana ya. Karena saya tahu Indah itu belum pernah keluar malam sampai sebegitu jauh. Oh, Dari keluar orok sampai umur 20. ada perubahan dari Indahnya nih. Dari umur perubahannya itu drastis. Ya. Nah, akhirnya di situ saya bilang, "Papi, minta tolong. Kalau saya kan barangkali Indah sudah kemarin kan saya sudah nasihatin jangan terlalu lama pulang. Jangan terlalu lama pulang. Indah dulu itu tidak pernah kayak begini. Tidak pernah pokoknya
Ya. Tanyalah tetangga saya, tanya saudara saya, tanya semua tempat syutingnya itu Indah itu. Oh, iya. Luar Dia biasa. terjadi perubahan sikap. Iya. Berubah sikap itu yang Mungkin saya... ke ibu enggak, tapi ke bapak kali Ari. Sering ngobrol ke bapak, namanya sesama laki-laki. Itu terakhir-akhir ini. Terakhir ini. Oh. Ini mendekati Oke, ini Bu, baru. Gini Bu, Akhirnya- Pan, kan kayak aku nih. Aku, ini real ya, aku hadapi ya. Ya. Aku pernikahan, berapa kali kan aku gagal. Tapi sebenarnya waktu awal aku mau menikah, hampir semua calon mertuaku tidak setuju sama aku. Jujur nih, ya karena apapun lah, Iya, image paham. lah, apapun. Ngerti, iya. Nah tapi aku tuh melakukan perjuangan. Ya bagaimana caranya bisa ngedeketin mertua aku, khususnya yang wanita memang. Karena wanita lebih peka terhadap anak wanitanya kan. Ya. Jadi aku terus berjuang sampai akhirnya alhamdulillah dapat restu di ujung aku mau menikah. Nah maksud aku Bu, kalau hari ini perjuangan apa yang sudah dia lakukan sama ibu, apalagi mau menjelang hari pernikahannya, apakah apakah menemuinya ada atau apa? perjuangan Yang itu? perjuangannya mulai dari saya bilang itu ini. Yang pertama saya kasih tahu tuh si Mulia ini. Saya bilang, papi tolong Indah sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan ini begini terus. Tolong telepon orang itu, pasti sama orang itu. Iya. Jadi ditelepon dikasih mati, ditelepon kasih mati. Yang kasih mati dari pihak Yang sana. itu yang ini laki-laki nih. Hah, masa ditelepon ibu dimatiin? Bukan telepon saya, kan ini kita bertiga nih, adiknya, saya, papinya. Telepon papi, halo, halo, dikasih mati. Halo, halo, maksudnya tidak dikasih mati lagi. Terus saya bilang, apa maunya nih orang? Akhirnya Sinta bilang, Sinta kan sudah emosi, bawa pulang kakak saya, bawa pulang Indah sekarang juga. Akhirnya yang mulia yang terhormat ini, datanglah jam 2 lewat di dalam rumah saya, bawa ini ya, putri saya. Jadi saya tanya, itu pangkatmu apa deh sampai kamu bawa-bawa anak perempuan saya itu sampai tidak minta izin ke saya. Ya, sebagai ibunya ya. Sebagai ibu. Baik, Tante mohon maaf aku potong. Ini ada postingan dari Ari. Ya, nanti Yang Tante boleh akhirnya- menanggapi. Yang akhirnya mereka menikah, walaupun seperti tanpa restu dari orang tua sepertinya Tan ya. 1000 restu dari banyak orang belum tentu menyamai sebuah restu dari seorang ibu. Itu kata Ari. Sayangnya kami masih belum beruntung memilikinya saat ini. Setelah berjuang masing-masing selama 3 tahun, kami merasa sudah cukup yakin untuk melengkapi ibadah kami. Gimana Tan? Ibadah bagaimana ya? Bawa anak saya kemana, tidak ada seizin saya, tidak pernah sedikit pun minta tolong. Ini waktu tanggal 16 Agustus 2019 itu dia membawa jalan ke Irian atau kemana itu. Tidak minta izin juga? Saya itu tunggu, Mbak. Saya sudah tahu Indah ini persiapkan untuk perlengkapan berangkat. Tapi saya tidak mau bilang sama ini anak, karena saya tahu ini Indah kan sudah gelagatnya kurang beres. Oke, ibu pernah nggak dudukin Indah secara baik-baik keluarga besar? Tidak keluarga besar. Ya maksudnya ibu, bapak, Saya, adik, kakak ya. semua. Saya Indah, ini- kenapa kamu begini gini? Saya tidak pakai kasar. Saya bermohon begini sama Indah. Ya Allah, sampai begitu? segitu. Sampai begini, sampai saya duduk di lantai. Ke Indah? Kayak Indah. Kayak itulah perubahan Indah itu. Pokoknya bumi di dalam langit. Sampai ibu minta diruqyah, betul Bu? Ayah, saya bawa Rukia di Bima. Kenapa itu Tan? Kalau boleh tahu sampai Tante bilang harus diruqyah ini. Harus- Kenapa Tan? Karena Ibu melihat gelagatnya nggak normal. gelagatnya yang tidak normal. Pertama, tasbih yang dia pakai sebelum ketemu sama yang mulia ini, itu dia bilang buang itu tidak penting katanya. Satu. Terus yang kedua, yang biasanya kita itu dalam sehari-hari ceramah dalam YouTube itu, apalagi waktu itu hari Abdul Somad itu, Kiai Abdul Somad, saya itu lagi menjahit itu terus semuanya bunyi-bunyi. Caranya itu. Setiap hari pagi sore semua YouTube yang ceramah itu saya di situ. Akhirnya kan itu kunci pintu tertutup. Masuklah Indah. Kasih mati itu. Dibilang Ceramahnya? maksudnya dia YouTube kasih yang mati dia- gitu. Itu ceramahnya. Apa mau dikasih mati? Oh. Jadi saya bilang, Oke. ini kan ceramah nah, bukan yang buat tidak baik. Saya bilang, kasih mati itu apa lagi namanya? Ustadz banyak bohongnya katanya. Oke. Nah, Itu. saya udah kebayang. Sedikit banyaknya saya udah kebayang, tapi saya nggak berani ngambil kesimpulan. Kita juga tahu Ari, apa segala macam. Saya sudah kebayang banget. Akhirnya, karena kan mohon maaf ya, ini kita kebelah ya. Ada yang pro dengan Ustadz atau ulama ini, ada yang ini enggak, ini udah kebelah. Tapi terlepas dari terlepas dari itu kita nggak berani kita ngambil fokus kesimpulan. kepada, Betul. masalah keluarganya Betul. saja. Iya. Iya. Nah, Ibu terakhir banget. Jodoh rezeki maut Allah yang ngatur. Iya. Mereka biar bagaimanapun sudah menikah. Sampai kapan Ibu tidak akan memberikan restu? Apakah restu itu akan datang? Iya. Saya barangkali sudah terlanjur banyak dari 3 tahun ini yang tidak pernah
bukan lagi mengurangi, tambah banyak sampai kayak gunung. Itu sakit hati saya ini. Sampai betul-betul itu di Solo itulah yang bikin saya sakit banget. Iya. Datang itulah yang bikin sakit sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai 3 tahun ini, ya Allah. Tante, Tapi mohon kita maaf tetap banget. berharap ya mudah-mudahan Iya. restu itu akan keluar dan Amin, semuanya amin, akan baik-baik amin. saja dan semuanya baik. Betul. Iya. Ibu Berharap. rangkul, mereka rangkul. Jangan terlalu dilepas. Kalau Sudah dilakukan. iya. Begini, saya itu niatnya saya mau rangkul. Tapi anak saya itu dikasih pisah sama saya. Iya. Tidak disuruh pulang. Seandainya laki-laki yang bagus begini, kamu pulang. Biar nanti kalau saya ketemu Izin saya dulu. jemput. Iya. Atau bagaimana. Beratnya di situ ya. Sebelum kita break iklan ya, Tante mungkin Indah akan menyaksikan di tayangan YouTube atau segala Ari macam. juga. Ari juga. Tante boleh sampaikan sedikit. Mungkin nggak usah sama Ari deh, sama Indah. Indah. Yang lahir dari rahim Tante sendiri. Silakan. Tante. Coba. Anakku yang paling cantik, yang paling baik. Ya. Dari dulu, dari lahir sampai kamu umur 20. Sampai betul-betul kamu itu betul-betul yang hampir sempurna menurut keluarga kita, tetangga kita. Tapi kenapa ketemu sama orang ini, kamu menghina orang tuamu ini, yang tidak pernah marah, yang tidak pernah bagaimana. Sebagai orang tua wajib untuk menasihatinya. Jangan terlalu lama pulang, jangan kemana. Karena sayang, Harus ya kan? harus pulang cepat, itu yang tidak terjadi seperti yang sekarang. Itulah yang saya rasakan, perubahan Indah yang selama ini, yang 3 tahun ini. 3 tahun yang saya menderita. Kalau saya minta sama Indah, saya harus begini. Itu. Kuat ya Tante ya, sehat ya Tan ya, sehat ya Tan. Itulah Semoga saya. jalan keluar.